Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Hari gini masih ketipu investasi bodong, masih susah atur keuangan, investasi, klaim asuransi, dan update isu finansial? Dengerin Podcast Cuan, cari untung bareng teman. Persembahan Medio by KG Media dan Motion FM di Spotify. Sebagai upaya strategis pengembangan bahan bakar nabati atau BBN, sekaligus pengembangan sumber energi baru terbarukan untuk ketahanan energi nasional, Jawa Timur telah memanfaatkan sumber energi alternatif lain, yaitu bioetanol tebu, sebagai bahan baku yang diperoleh dari perkebunan PTPN dan tebu rakyat, sekaligus mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi bagi masyarakat hingga energi ramah lingkungan. Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, menyampaikan bahwa Jawa Timur saat ini merupakan produsen etanol terbesar di Indonesia yang memiliki beberapa perusahaan penghasil bioetanol dengan total produksi sebesar 110.000 kiloliter pada tahun 2020. Hal ini juga untuk mendorong program kebijakan pemerintah mandatori pemanfaatan bioetanol E5 hingga E20 pada tahun 2025 yang memiliki multiplier effect terhadap ketahanan pangan, khususnya sektor pertanian tebu dan industri gula karena peningkatan permintaan bahan baku etanol dan molase atau tetes tebu sebagai produk samping industri gula hingga peningkatan penyediaan tanaman tebu. Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan kebijakan Second Home Visa yang telah dirilis sejak 12 Oktober 2022. Dijelaskan oleh Frice Sumolang, Kepala Divisi Kemigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulut, bahwa pemberlakuan Second Home Visa bagi warga negara asing merupakan kebijakan yang dirasa perlu diambil oleh pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Sumolang menyebut dengan adanya Second Home Visa, negara dapat memperoleh keuntungan dari warga negara asing ataupun dari warga negara keturunan Indonesia yang telah menjadi warga negara asing dan ingin kembali ke Indonesia. Dalam rangka menyukseskan hal itu, Sumolang mengatakan imigrasi harus melakukan sosialisasi sehingga maksud dan tujuan dari pemberian Second Home Visa dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. PT Vale Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam mendukung ekosistem mobil listrik. Salah satunya dengan membangun 2 pabrik nikel untuk bahan baku baterai di Pomala dan Sorowako. Menurut Head of Communication Vale Indonesia, Bayu Aji, jumlah mobil listrik akan terus bertambah. Sampai akhir 2022 saja mobil listrik akan mencapai 11 juta. Bahkan di 2030 jumlah mobil listrik diprediksi akan naik menjadi 38 juta. Hal itu menjadi peluang besar bagi Vale untuk menyiapkan bahan baku baterai mobil listrik yang hingga kini masih terbatas. Ia menyebut butuh sekitar 22 juta ton nikel untuk memenuhi kebutuhan baterai mobil listrik hingga 2030. Bayu menambahkan nantinya pabrik di Pomala akan menghasilkan 120.000 ton nikel dalam MHP per bulan. Sementara itu pabrik di Sorowako ditargetkan 60.000 ton nikel dalam MHP per tahun. Kendati demikian, pihaknya memastikan pembangunan 2 pabrik tersebut tetap mengedepankan prinsip berkelanjutan. Salah satunya merehabilitasi lahan pasca tambang melalui penanaman lebih dari 3,7 juta pohon serta mereforestasi area seluas lebih dari 10.000 hektar. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.